Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pertemuan kita membahas kelanjutan dari materi pada video pertama dari tugas yang kedua ini, yaitu tentang konsep mol. Kata mol berasal dari bahasa Latin ya, artinya tumpukan atau onggokan. Yang dimaksud dengan satu mol adalah sejumlah partikel yang terkandung dalam suatu zat yang jumlahnya sama dengan banyaknya atom yang terdapat dalam 12 gram atom C12. Di mana dalam 12 gram atom C12 tadi mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 atom, di mana 1 mol zat itu sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Partikel boleh apa saja, yaitu atom boleh, penyebutannya, kemudian molekul atau ion, tinggal disesuaikan ya. Kemudian kita ketahui juga bahwasanya atom C12 dijadikan standar ya, seperti pembahasan yang kita pertama pada video pertama. Maka kalau kita analogikan dalam kehidupan kita sehari-hari, itu kita sering mendengar 1 lusin 12 buah, 1 kodi 20 buah, 1 rim 500 lembar misalnya. Maka untuk contoh saja, kalau ada 1 lusin bola golf, pasti jumlahnya 12. Misalnya beratnya 1 kilo. Tapi apakah sama 1 lusin kambing yang 12 ekor, maka beratnya akan sama dengan 1 kilo? Tentu tidak mungkin, tapi diperkirakan 100 kilo. Artinya jumlahnya boleh sama, tapi beratnya berbeda. Demikian juga untuk atom. Atom C dengan AR12 SMA, maka dia mempunyai berat 12 gram dan mempunyai jumlah atom sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23 atom. Itulah yang disebut dengan 1 mol. Dan bilangan 6,202 kali 10 pangkat 23 nanti dikenal dengan istilah bilangan Avogadro. Kemudian contoh lain ya, kita lihat 1 mol Mg itu artinya apa? Mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23, sama jumlahnya. Maka 1 mol Mg akan mempunyai berat 28 gram. Tentunya disesuaikan dengan AR-nya. Tentu tidak sama kan antara berat atom C dengan atom Mg, karena memang AR-nya berbeda, otomatis beratnya pun berbeda. Tidak sama juga tadi bola golf dengan kambing, pasti beratnya juga berbeda. Kemudian kita lihat lagi 1 mol H2O. Jumlah molekulnya bukan lagi atom tapi molekul karena dia adalah senyawa, 6,02 kali 10 pangkat 23. Maka 1 mol H2O akan mempunyai berat 18 gram sesuai dengan MR dari H2O. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Oke. Kemudian massa molar. Apa itu yang dimaksud dengan massa molar? Yaitu hubungan antara massa dengan jumlah partikel dinyatakan dalam massa molar. Seperti contoh tadi ya, ARMG 24 SMA. Artinya 1 mol Mg mempunyai 6,02 kali 10 pangkat 23 atom yang mempunyai berat 24 gram sesuai dengan AR ya. Kemudian AR dari H2O 18 SMA. Artinya apa? Nah, 1 mol H2O 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul yang mempunyai berat 18 gram. Sesuai pula dengan MR-nya. Ya, berbeda ya, AR dan MR. Apa kesimpulan kita? Yang dimaksud dengan massa molar adalah massa suatu mol zat yang nilainya sama dengan massa atom relatif AR untuk atom dan massa molekul relatif MR pada senyawa dalam satuan gram per mol. Contoh ya, massa molar Mg satuannya adalah 24 gram per mol. Artinya Mg 24 gram Mg ini adalah 1 mol atau 1 mol Mg 24 gram. Demikian juga massa molar H2O 18 gram per mol. Sehingga
Mol dapat digunakan untuk mencari jumlah partikel. Oke, kalau molnya ketahuan, tahu kita jumlahnya, maka dikalikan dengan bilangan Avogadro, maka akan ketemulah yang namanya jumlah partikel. Kalau ketahuan lusinnya, maka akan ketahuan jumlah barangnya. 2 lusin pasti dikalikan dengan 12 sama dengan 24. Kira-kira begitu. Jumlah mol juga dapat digunakan untuk menghubungkan antara massa dengan massa molar dan mol. Di mol bisa dicari dengan massa per massa molarnya atau gram per mr-nya. Mol juga dapat digunakan untuk mencari volume suatu gas dalam keadaan standar, yaitu suhunya 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer, di mana 1 mol gas itu 22,4 liter. Maka untuk mencari volume lebih mudah lagi ya. Volume bisa dicari dengan cara mengetahui berapa mol kali dengan 22,4 liter per mol. Baiklah, untuk memudahkan kita memahami konsep mol ini, kita lihat hubungan interkonversi mol. Kita lihat ada jembatan di sini. Mol terletak di tengah-tengah, kemudian ada hubungannya dengan massa dalam gram, hubungannya dengan jumlah partikel, dan hubungannya dengan jumlah volume dalam kondisi STP. Bagi contoh, saya mempunyai contoh begini, 12 gram atom Mg. Ada berapa jumlah atomnya? Artinya 12 gram di bagian ini massa, yang ditanyakan adalah partikel. Yang ditanyakan adalah partikel ya. Maka jangan langsung melompat ke partikel, tapi ubahlah terlebih dahulu ya, dengan menentukan mol Mg. Mol Mg dengan cara massa ya bergerak ke mol akan ketemu dengan pembaginya. Massa dibagi AR atau MR-nya baru ketemu mol. Setelah dapat mol baru bergerak menuju ke partikel, nanti dikalikan dengan N, bilang Avogadro. Oke, mari kita lanjutkan. Maka mol Mg adalah massanya 12 gram dibagi dengan 24 gram per mol sesuai dengan MR-nya, AR-nya, ketemulah 0,5 mol. 0,5 mol di posisi ini, 0,5 mol akan menuju ke partikel. Untuk menentukan jumlah partikelnya, mol dikali dengan jumlah partikel. Karena sudah tahu kita hasilnya tadi 0,5 mol dikali dengan jumlah partikel, hasilnya adalah 3,01 kali 10 pangkat 23 atom. Karena dia adalah unsur ya, maka bagian terkecilnya adalah atom. Maka kita ketahui, oh ternyata 12 gram ini hanya setengah mol dan jumlah partikelnya pun adalah 3,01 kali 10 pangkat 23, artinya separuhnya. Kemudian kita lihat contoh yang berikutnya. Ada 44,8 liter gas oksigen pada kondisi STP. Berapa gram berat atau massa O2 tadi? Jadi dari posisi volume yang ditanya adalah massa. Maka kita bergeraknya dari volume menuju mol, mol menuju ke massa. Tentukan dulu mol O2, yaitu dengan cara volume dibagi 22,4 ketemu mol, yaitu 2 mol. Kadang 44,8 dibagi 22,4, 2 mol. Nah, mol sudah dapat, baru bergerak menuju ke massa. Dimana untuk mencari massa O2 adalah mol O2 dikali MR O2. Mol O2 tadi sudah ketahuan, 2 mol dikali MR O2, sudah maklum sama-sama tadi, 18 gram per mol. Maka ketemulah dia 36 gram per mol. Artinya 44,8 liter gas O2 ini mempunyai massa seberat 36 gram. Saya kira itu contoh yang mudah dan kita bisa memahaminya. Dan untuk mengerjakan tugas pada tugas kedua ini, cukup Anda membuat nih ya, urutannya. Tugas di sini, misalnya 14,5 gram MgOH 2 kali, ada berapa mol? Kemudian dari berapa mol tadi, berapa jumlah molekulnya? Artinya dari massa ke mol, dari mol menuju